Ada yang baru di Mahardika FM. Ikuti dan dengarkan dialog interaktif dengan pimpinan DPRD Kota Blitar. Setiap hari Selasa, minggu ketiga jam 9 pagi. Dan untuk hari Selasa, 16 Maret 2021, mengambil tema persiapan masuk sekolah di masa pandemi COVID-19. Anda bisa terlibat, Anda bisa berdialog secara langsung melalui telepon atau WA di nomor 085 719 959 959. Dialog interaktif bersama DPRD Kota Blitar hanya di Mahardika FM. Ada yang baru di Mahardika FM. Ikuti dan dengarkan dialog interaktif dengan pimpinan DPRD Kota Blitar. Setiap hari Selasa, minggu ketiga jam 9 pagi. Anda bisa terlibat, Anda bisa berdialog secara langsung melalui telepon atau WA di nomor 085 719 959 959. Dialog interaktif bersama DPRD Kota Blitar hanya di Mahardika FM. Segera kita ikuti talk show Jaring Aspirasi DPRD Kota Blitar. Anda bisa mengikuti secara langsung dialog interaktif ini melalui telepon maupun WA di nomor 085 719 959 959. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mahardika. Bahagia sekali rasanya saya Ica Puspita di pagi hari ini. Tentunya akan berbincang langsung bersama dengan pimpinan DPRD Kota Blitar. Ada Ketua DPRD Kota Blitar Bapak Dr. Syahrul Alim dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Bapak Agus Zunaidi. Dan tentunya untuk Sobat Mahardika, seperti yang tadi juga dan kemarin juga sudah diinformasikan di Mahardika FM bahwa hari ini kita akan bersama-sama berbincang bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka di era pandemi COVID-19. Dan mengapa ini ya, begitu ya Sobat Mahardika, untuk Kota Blitar ini akhirnya memutuskan di 22 Maret 2021 mendatang untuk bisa digelar PTM ini untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar baik negeri maupun swasta. Dan untuk Anda Sobat Mahardika yang ingin bergabung, karena saya yakin sekali ini banyak sekali para ibu, bapak yang ada di rumah yang memiliki putra-putri yang lagi sekolah yang juga ingin mungkin bertanya langsung kepada kedua narasumber kita, dipersilahkan lewat 813832 atau di 0857 19 959 959 melalui WhatsApp. Kami tunggu tentunya untuk Anda yang ingin bergabung sampai di jam 10 pagi. Kita sapa dulu untuk dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isa, juga para pendengar radio Mahardika. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sudah divaksin Pak? Alhamdulillah sudah 2 kali. Sudah 2 kali, rasanya gimana Bapak vaksin? Aman Insya Allah ya? semakin fit. Semakin fit begitu ya, baik. Kemudian ada Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Bapak Agus Zunaidi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah divaksin juga pasti? Sudah, 2 Semangat kali juga. 2 kali juga ya Iya. Pak. Rasanya ya, dari yang pertama yang kedua gimana Pak? Tetap ya semangatnya? Stop, semangat. Tidak ada efek-efeknya, cuma dikit ngantuk. Setelah itu juga sudah sehat, alhamdulillah. Ngantuk dan tambah nafsu makan ini Pak ya? Iya. Katanya banyak. Yang lain. Iya, tidak ada opsi. Baik, Pak Syahrul, kita hari ini akan berbincang terkait dengan PTM ini ya Pak, yang tanggal 22 mendatang ini akan dimulai untuk Kota Blitar. Tanggapannya dari Dewan ini, pada akhirnya kok Dewan merekomendasikan atau mungkin menyetujui begitu Pak untuk bisa ada PTM ini. Terima kasih Mbak Ica. Jadi beberapa waktu yang lalu dari Dinas Pendidikan sudah komunikasi dengan kami di DPRD
bahwa ingin memulai PTM itu dengan istilahnya prokes ya. Jadi kami juga sarankan bahwa di mana situasi saat ini sebenarnya pandemik ini belum selesai. Ya kalau toh dibilang reda, kalau dari saya sebenarnya juga tidak reda-reda banget. Iya, karena terbukti masih ada pertambahan kasus ya, Masih Pak. ada pertambahan kasus, itu satu. Kedua, memang mekanisme pelacaan kasus berbeda dengan yang sebelumnya. Maksudnya tidak sama ketika waktu mungkin sebelum bulan Desember ya. Itu memang pelacakan kasus relatif lebih detail. Jadi setiap kali ada kasus dilacak, termasuk tracingnya dan terhadap kontak erat dan lain sebagainya, sehingga memunculkan hasilnya itu banyak sekali gitu. Iya. Bahkan di Januari atau awal-awal Februari masih Betul, semacam masih itu. iya. Karena saat ini memang ada aturan yang baru, jadi tidak semuanya perlu untuk di swab langsung ya. Iya. Ketika itu kontak erat ya tidak harus di swab, yang penting sudah langsung tata laksana isolasi begitu. Sehingga tidak tahu apakah itu PCR-nya positif atau tidak, tidak tahu. Nah, akhirnya hasilnya kan agak landai saat ini. Betul. Semoga benar-benar landai jadi begitu. Nah, kaitannya dengan PTM karena memang ya kebetulan saya sendiri juga punya anak-anak yang masih Jadi juga testimoni sebagai orang tua ya. ya, Sebagai orang tua yang putra-putrinya sekolah dari masih rumah. sekolah dari rumah. Oke. Nah, itu kita rasakan juga cukup kecontalan begitu untuk mengikuti era saat ini, era daring ini. Nah, akhirnya ya kita juga mencoba turun ke masyarakat dan lain sebagainya. Ternyata keluhannya juga hampir sama. Iya. Antara yang di rumah mungkin bapak ibu yang biasanya bekerja jadi mau tidak mau kan harus membimbing dan juga mengawasi anak-anaknya. Betul. Jadi ekstra ya, Pak ya. Ekstra. Yang mereka juga bekerja di luar tapi juga di rumah ini juga harus menjadi guru untuk putra-putri. Sementara setelah era pembelajaran sekarang kan tidak sama dengan waktu kita semasa SMP, SMA atau SD begitu. Di normal yang sebenarnya di beberapa waktu yang lalu ya, Pak ya. Selain di normal yang lalu juga ketika kita sendiri waktu masih kecil masih sekolah kan tidak sama. Pembelajaran beda, sudah, betul. Sehingga kita kesulitan untuk mengajari. Sementara sudah 1 tahun ya kita. Iya, tidak 1 sekolah. tahun nggak sekolah, Pak. Nah itu memang Pusing. perlu disikapi untuk segera bisa dimasukkan dengan berbagai pertimbangan dan mungkin protokol-protokol tertentu yang harus benar-benar disiapkan. Iya, ini karena memang banyak sekali pertimbangan ya yang pada akhirnya oke lah ini boleh gitu. Nah, kalau kesiapan Kota Blitar sendiri, Pak Agus, menurut Pak Agus ini, apakah memang benar-benar nih untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar, kita ini benar-benar siap nggak sih untuk menyelenggarakan PTM? Karena kan anak-anak belum divaksin, Pak. Ya, terima kasih. Insya Allah dengan laporan yang hasil dilaporkan kepada kami, pada pimpinan, kepala dinas pendidikan itu sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Insya Allah dengan dibatasi jam, dibatasi jumlah, sehingga tidak terlalu lama di Dalam juga tidak ada istirahat, jadi istirahatnya juga tidak ada. Insya Allah sudah dipersiapkan, dan ini pun juga awal-awal nanti juga evaluasi mungkin kalau diterapkan jam sekian sampai jam sekian, terus satu rombel ini ruang ada berapa? Itu sekitar berapa persen ya? 10% sampai 20 ya? Sampai 30 maksimal. Sampai 30 maksimal. Oke. Berarti nggak sampai 50% ya, Pak ya?
kayaknya sementara enggak, belum. sementara Belum, belum, ya, jadi oke. masih seperti itu. Dan itu pun juga yang perlu disiapkan juga terutama wali murid, orang tua. Nah, Iya. ini yang pertama disiapkan mentalnya, kesadarannya, dan disampaikan kepada anak-anak. Karena ini kan masih belum ya. Nanti dicoba itu mungkin seminggu atau berapa. Dan apalagi sekarang kan mereka anak-anak didik ini kan sudah lama nggak ketemu, nggak ketemu tatap Betul, muka gitu. betul. Kalau lama nggak ketemu otomatis kan, nah ini kan Mengulang juga, kembali. Kalau ibaratnya habis naik, nanti kan lupa iya, ini, teman-teman jet lag lupa. gitu ya Pak ya. Iya. Lupa kalau ini lagi pandemi, nggak boleh kontak erat dan sebagainya. Nah, Iya, sekarang saking remaja-remaja kalau kangennya ketemu dan mungkin. sebagainya. Nah ini yang perlu disiapkan, disampaikan kepada anak didiknya, kepada anak-anaknya, dan juga mungkin ini juga persetujuan orang tua. Iya. Nah, kemarin kan juga ada beberapa kali disampaikan kepada orang tuanya dari dinas pendidikan, dari sekolahan masing-masing untuk menulis surat pernyataan apakah setuju atau tidak setuju. Di tempo hari itu sampai 2 kali kan. Iya, betul Nah, sekali. ini di tatap muka. Ternyata waktu itu orang tua juga masih banyak yang belum setuju. Tapi insya Allah kalau sekarang kan guru sudah divaksin, insya Allah. Iya. Guru-guru sudah divaksin. Apa itu pegawai juga sudah divaksin. Dan untuk anak-anak ini kan yang umur kurang dari 18 ya, orang tua ya. Betul, ya. Yang ini kan Memang tidak tidak dianjurkan, memang tidak Vaksin. divaksin dulu ya. Jadi untuk SMA ini kan rata-rata di bawah Iya, 18 betul. kecuali kelas 3 ya. Nggih. Nah itu, jadi yang perlu insya Allah siap dengan apa itu uji coba, dan nanti segala apa setelah berjalannya waktu nanti mungkin evaluasi, atau mungkin dari 30% ini bisa ditambahi atau dikurangi. Nah sekarang kan ini kan hal baru, Iya. jadi style Stylenya baru Pak. Stylenya Tentu ada baru, banyak kayak- sekali. Nah ini yang mungkin juga menjadi pertanyaan dari para orang tua. Sekolah sendiri ini seperti apa Pak? Apakah memang nantinya mereka itu sudah ada SOP sendiri begitu dari pihak Insya Allah terkait? sudah disiapkan dari hasil laporan dinas pendidikan kemarin, itu memang sudah siapkan. Jadi tidak ada waktu istirahat, Mm-mm. sehingga datang belajar, setelah itu ya pulang. Mm-mm. Itu tidak ada waktu istirahat, tidak ada Kemudian bentuk kantin, tidak iya. ada ini. Gitu. bentuk ruangannya begitu Pak, bagaimana? Ya mungkin jaga jarak ya. Jaga jarak, Mungkin kalau diilustrasikan, kalau satu kelas itu namanya diisi 30% kan, Mm-mm. maksimal kan 3. Satu umpamanya bangkunya, Iya, jadi gangnya agak panjang, satu agak gang ya. lebar, agak Seperti lebar ya itu. Pak. Ya, Oke. Ya kita sama-sama lah kita coba. Ternyata orang tua juga kewalahan, Iya. kewalahan itu. Iya. Apalagi kalau yang masih SD atau Betul. SMP aja kan kewalahan orang Iya. tua. Mm-mm. Ya bisa tambah emosi nanti. Betul, emosinya bertambah ya nanti jadi inilah. Termasuk saya juga, Pak. Ini ngomong-ngomong tadi juga ada Pak Agus kan menyampaikan bahwa ada orang tua ini susahnya orang tua Pak Syarul juga. Apakah sejauh ini Pak, selama pembelajaran daring berlangsung di Kota Blitar selama masa pandemi, sudah ada yang istilahnya wadul Pak, aku ki susah loh karena anak tuh gini-gini. Apakah sudah ada yang maksudnya yang masuk ke dewan begitu Pak? Lapor langsung gitu? Ya, jadi justru malah lapornya langsung ya. Iya, Bukan iya. bukan tertulis Oh, gitu, ataupun nggih. kelompok, tidak. Iya. Ya, kita kan sering ya waktu ada reses dan Nggih. lain sebagainya. Itu selain hal-hal yang sifatnya formal, dia masukan-masukan formal. Ya, masukan-masukan semacam itulah, baik dari sisi paketannya tak oke dan lain sebagainya, yaitu Ya. termasuk aku tidak paham belas Pak ngajari anakku SD wae dan semacam-macam itu. Iya. Itu jadi kendala sekali, apalagi ya era teknologinya memang sudah beda Betul. waktu saat ini dengan dulu.
tentunya orang tua sudah kalah pintar dengan anak-anaknya. Bahkan ya kalau anaknya itu agak kreatif gitu, kelihatannya belajar ya main game Kayak gitu. game, betul. Kita yang orang tua tidak tahu. Akhirnya kan tetap ketika evaluasi, paling-paling kita kan evaluasi terhadap anak, ada beberapa soal yang kira-kira dikerjakan dia tidak bisa dan sebagainya, kan seperti itu saja kita bisanya. Untuk mengajari secara detail, secara sains begitu kan kita juga tidak bisa. Susah ya Pak, betul. Banyak sekali kalau istilahnya Masukan-masukan orang tua begitu yang ya. mengeluh gitu. Baik mulai dari ya mungkin tingkah laku anak, terus ya tadi masalah mungkin paketan, Betul. terus gangguan terhadap kerjanya orang tua. Iya. Banyak sekali lah. Iya, begitu. dan akhirnya ini yang membuat Kota Blitar akhirnya oke lah memutuskan, karena memang kalau untuk Kota Blitar sendiri sebenarnya sudah, walaupun masih ada pertambahan kasus, tapi sudah kondusif begitu Pak. Bagaimana? Insya Allah begitu. Jadi ini kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, khususnya memasuki bulan Maret ini, kasusnya sudah mulai melandai dan bahkan ya di beberapa hari terakhir ini kan sudah di bawah 10 terus ya. Sudah baik lah ini. Ya, cuma kita tetap harus waspada karena memang seperti yang lalu layung bahwa pandemik ini sifatnya kadang-kadang itu kayak bom waktu, menyimpan banyak, tiba-tiba hari ini kosong, Ternyata tiba-tiba ternyata besoknya ada banyak. 30 dan lain semacam itu. Nah, hal semacam itulah yang harus diwaspadai, apalagi dalam khususnya PTM ini, bahwa sekolah harus benar-benar mempersiapkan diri untuk prokesnya benar-benar dijalankan. Dan jangan lupa kepada para wali murid itu juga harus benar-benar ikut campur dalam arti mengingatkan anak-anaknya, mengawasi juga bila perlu, sering komunikasi dengan sekolah, bagaimana kondisi di sekolahan, bagaimana anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan tentunya dalam hal ini seperti disampaikan Pak Gus tadi, yang istilahnya harus ada pilihan terhadap wali murid. Ya. Apakah anak-anaknya mau di Sekolahkan. di PTM kan, atau tetap ikut daring. Dan kemarin Dinas Pendidikan melayani semuanya. Oke. Siap. Yang tidak ingin masuk, belum ingin masuk, ingin di rumah, daringnya tetap. Oke. Yang ingin PTM juga dipersilahkan. Semuanya atas dasar dari kesepakatan dengan wali murid. Iya. Dan ini sekarang mungkin yang menjadi masalah lagi untuk keluarga, untuk murid dan juga wali muridnya, ini adalah anaknya pengen sekolah, orang tuanya nggak boleh gitu. Mungkin ada banyak yang seperti itu ya Pak. Untuk yang SMP ini pengennya masuk aja gitu, tapi atau kebalik juga. Gitu. Orang tuanya pengen di sekolah, anaknya suka. Sudah terlalu nyaman di nyaman, rumah kan, ya bagus ya. Iya, karena katanya ini ada banyak sekali yang menyampaikan juga bahwa untuk ketika anak-anak yang SMP SMA ini ya Pak, saya ketemu tanya, sebenarnya enak sih nggak daring itu, enak sebenarnya gitu, karena kalau misalkan nanti ujian itu sakjane iso nyontoh-nyontoh loh Mbak gitu. Susahnya seperti itu ya Pak ya. Ya real itu di di masyarakat. Di masyarakat real bahwa memang ada sebagian dari anak-anak ini yang masih belum mau gitu juga, terlalu nyaman di dengan daring, rumah. Nah ini disodorkan kepada wali muridnya, loh kok ibu kok setuju? Iki ojo sik ae. Iya. Nah, gitu. Sik gini enak masih gini Nah, gitu. itu seperti itu. Memang ada seperti itu. Seperti itu. Nah, kemarin juga sempat ada juga yang menyampaikan bahwa ketika kayak ujian daring itu susah sekali. Susahnya artinya ketika misalkan mau masuk untuk login begitu ya Pak, untuk username dan lain sebagainya. Kadang kan kita untuk sinyal itu di beberapa tempat kan pasti berbeda-beda ya Pak. Kemudian mereka masuk. Nah, ketika mau masuk ini nggak bisa-bisa, tapi waktunya sudah limit dan ini nggak ada istilahnya nggak ada dispensasi bahwa ini terlambat, nggak waktunya diperpanjang, ini nggak bisa. Dan ini mungkin juga menjadi pertimbangan untuk sang ibu akhirnya oke lah ini anak
masuk aja begitu ya Pak ya. Karena pasti banyak sekali permasalahan ketika daring, walaupun ada sisi positif dan negatifnya pasti ya Pak ya ketika daring. Baik Pak, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Parti yang ada di Karanglo, ingin menanyakan bahwa tanggalnya kan masuk 22 Pak, apa nggak terlalu cepat? Dan bagaimana kesiapan dari sekolah ini udah bener-bener steril nggak sih Pak untuk bisa ditempati anak-anak sekolah gitu? Gimana Pak Syahrul? Terima kasih. Jadi begini, sebenarnya ini kalau dibilang terlalu cepat juga tidak terlalu cepat sekali, namun memang memang lumayan ya dengan persiapan yang ada itu. Dikebut lah ya. Ya, misalnya dikebut. Jadi insya Allah Pak Dinas Pendidikan sudah siap, sudah mempersiapkan semuanya, termasuk protokol kesehatan dan sebagainya. Nah ini kan karena kondisinya seperti ini, makanya diberikan pilihan. Apabila dari wali murid ada yang merasa belum siap, masih ragu-ragu dengan keadaan, ya disampaikan saja masih belum siap. Jadi yang masuk memang yang sudah siap saja yang mendaki, sementara begitu. Misalkan saat ini belum siap dari wali murid ataupun murid sendiri, baru nanti kapan siapnya monggo, sambil berjalan juga sambil dari Dinas Pendidikan dan kita evaluasi bagaimana perjalanannya. Bukan tidak mungkin hanya masuk 2-3 hari kita stop lagi ketika ternyata membahayakan begitu, ya harus kita tutup lagi. Jadi kalau dikatakan apa enggak kemepetan, apa terlalu cepat, terlalu jauh, itu iya. memang tidak ada tolak ukur ya. Iya. Jadi semacam itu, semoga ini bisa mengawali kegiatan pendidikan di Kota Blitar ini untuk lebih baik. Ikhtiar bersama ya Ikhtiar Pak bersama. untuk putra-putri calon penerus bangsa dari Kota Blitar ya. Betul. Ya pasti juga untuk Sobat Mahardika yang ingin bergabung pada pada pagi hari ini silahkan lewat 813832 atau di 085719959959. Nanti akan Ica bacakan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk di nomor WhatsApp Mahardika. Kita break dulu sejenak ya. Siap. Dan untuk Sobat Mahardika jangan kemana-mana. Saya Ica Puspita bersama dengan dua narasumber saya yang sangat luar biasa akan kembali tentunya selepas yang satu ini. Ada yang baru di Mahardika FM. Ikuti dan dengarkan dialog interaktif dengan pimpinan DPRD Kota Blitar. Setiap hari Selasa, minggu ketiga jam 9 pagi. Dan untuk hari Selasa, 16 Maret 2021, mengambil tema persiapan masuk sekolah di masa pandemi COVID-19. Anda bisa terlibat, Anda bisa berdialog secara langsung melalui telepon atau WA di nomor 085 719 959 959. Dialog interaktif bersama DPRD Kota Blitar hanya di Mahardika FM. Ada yang baru di Mahardika FM. Ikuti dan dengarkan dialog interaktif dengan pimpinan DPRD Kota Blitar. Setiap hari Selasa, minggu ketiga jam 9 pagi. Anda bisa terlibat, Anda bisa berdialog secara langsung melalui telepon atau WA di nomor 085 719 959 959. Dialog interaktif bersama DPRD Kota Blitar hanya di Mahardika FM. Sobat Mahardika, terima kasih untuk tetap setia di 95,9 LPPL Radio Mahardika FM. Dan tentunya saya juga masih bersama dengan dua narasumber saya yang sangat luar biasa. Ada Bapak Dr. Syahrul Alim dan juga Bapak Agus Sunaidi. Untuk Sobat Mahardika, sekali lagi silahkan untuk yang ingin bergabung lewat 813-832 atau di 0857 19 959 959.
Baik Pak, kita masih berbincang terkait dengan persiapan untuk Kota Blitar yang tadi juga sudah disampaikan bahwa Kota Blitar ini sudah siap. Sebenarnya Pak, untuk proses ketika sampai akhirnya PTM ini direkomendasikan untuk bisa dijalankan, ini berapa lama Pak untuk penggodokannya lah istilahnya? Gimana Pak? Jadi sebenarnya keinginan untuk pembelajaran tatap muka ini Iya. waktu itu diharapkan awal tahun itu sudah ada. bisa. Ya. Nah, jadi sebelum itu sudah dimulai ya analisa dan perbincangan untuk mempersiapkan PTM ini. Nah, namun ketika sekitar akhir Desember awal Januari itu kan kasus membludak. Lagi membludak ya. Nah, dan itu sampai bahkan ibaratnya di Kota Blitar ini rumah isolasi, rumah sakit dan sebagainya kan Penuh. sudah penuh. Akhirnya kita tekankan untuk ditunda dulu. Nah, ya alhamdulillah dalam 2 bulan terakhir Januari Februari itu kan kasus sudah mulai reda dan sebenarnya persiapannya kan sudah lama tadi Sudah PTM lama. sudah dibicarakan. Kalau di masing-masing sekolah sudah disiapkan, persiapannya sudah jalan. Nah, cuma tinggal menunggu waktunya saja dan pada akhirnya diputuskan untuk 22 Maret. Dicoba untuk itu sambil dievaluasi nanti ke depannya. Nah, dan juga begini Mbak Ica, pembelajaran daring yang sudah sekian waktu ya hampir setahun ini itu kan juga belum, istilahnya kalau dari saya secara pribadi yang perlu barangkali menjadi kewaspadaan ataupun perlu dicermati baik dari kita pemangku kebijakan juga dari para orang tua itu tentang istilahnya pemakaian gadget itu ya. Iya betul. Kita belum ada istilahnya penelitian sejauh mana kan, karena harus berjam-jam melihat, Betul. apalagi kalau HP resolusinya cukup Iya. tinggi begitu, bagaimana dengan Radiasi. penglihatan, penglihatan para anak didik kita itu. Nah, itu yang perlu diwaspadai karena memang rata-rata masih SD, Iya. SMP itu kita dengan tugas yang semacam itu tentunya tetap akan ada pengaruh, atau kita lihat aja bagaimana pengaruhnya sampai saat ini. Iya. Kasihan kita kalau sampai gara-gara itu harus Ada gangguan di kesehatan ya, terutama untuk kesehatan untuk putra-putri. kesehatan, ya anak didik. Nanti kita berusaha meningkatkan kesehatan karena pandemiknya, sementara di kesehatan yang lainnya kita terabaikan. Yaitu Iya. itu Mbak Iza. Baik, Pak Agus, adakah tim tersendiri ketika kemarin untuk mempersiapkan masuknya anak-anak ini, Pak? Tentunya ini sudah disiapkan, dianalisa oleh Dinas Pendidikan ya. Kita kalau ngomong nggak terlalu cepat ya, ini sebenarnya jauh-jauh sudah disiapkan ya Pak ya ini sebenarnya. sudah akan direncanakan masuk mulai awal adanya COVID itu kan, instruksi dari gubernur itu pembelajaran mulai dari tanggal sekian sampai sekian, terus setelah itu direncanakan mau tatap muka mulai tanggal sekian, kan masih terus diundur. Nah, ini saya rasa dari tim dari Dinas Pendidikan itu sudah menganalisa dan mempertimbangkan ya dimulai gitu. Kapan lagi kalau tidak dimulai, dan ini bismillah lah. Iya. Bismillah. Dan itu juga ada yang disampaikan di depan tadi bahwa wali murid ini ada pilihan gitu loh. Kalau yang masih ragu, yang masih belum yakin ya dipersilakan boleh untuk daring. Dan nanti juga yang sudah yakin ya insya Allah kita pemerintah dalam hal ini motor oleh Dinas Pendidikan ini sudah melalui berbagai pertimbangan. Dan ini pun juga mengambil keputusan yang paling tepat saat ini itu ya tanggal 22 itu. Yeah. Dan itu bukan juga masih ada evaluasi
Evaluasinya Evaluasi nanti itu. selama mungkin Ya, 1 nanti minggu di- begitu atau Ya tidak untuk mungkin 1 minggu atau 3 hari yang sampaikan Pak Ketua tadi. Nah, kalau nanti umpamanya 1 hari terus anak-anak ini dimasukkan nggak terkendali dan ini ya kalau nggak mau pakai masker dan sebagainya Stop ya, lagi. ya stop lagi. Kan resikonya seperti Betul. itu, resikonya tinggi kan kalau makanya tadi di depan peran orang tua yang pertama ya Bismillah, yakinlah dari dinas pendidikan ini apa itu memberikan yang terbaik, merencanakan yang terbaik itu. Yang kedua ya pemerintah dalam hal ini apa itu mencari formula yang paling pas untuk ini atau nanti kalau mungkin bisa ditingkatkan menjadi 50% atau dikurangi menjadi 20%, itu tidak menutup kemungkinan. Jadi monggo, jadi saling menghormati dan saya berharap para masyarakat dan wali murid itu untuk berprasangka baik lah. Yakin bahwa ini insya Allah lah ini. Apalagi kan sekarang sudah banyak yang divaksin. betul. Jadi insya Allah sudah mulai aman lah ya. Insya Allah. Yang Amin. paling penting adalah tetap disiplin protokol Ya, kesehatan. masalah kesehatan dan ini kan memang pola atau gaya hidup baru. Dan kalau dulu tuh orang pakai masker itu aneh. Sekarang udah Sekarang itu kalau nggak pakai masker itu aneh dan kita ya nggak enak gitu loh. betul. Jadi pertama ya memang ya harus himbauan untuk apa itu minimalisir penularan. Yang kedua kalau kita nggak pakai masker itu kayak yang aneh gitu, kayak orang nggak Gimana sih? Gimana gitu Iya, ya. memang sekarang sudah beda lagi, nggak kayak ya, dulu. kan nanti insya Allah kalau sudah ini terbiasa di tempat umum sudah nggak salaman, sudah pakai masker, dan ini kan sudah nanti akan terbiasa. Kalau dulu ala-ala helm itu kan Iya, orang kan ya gitu ya rasanya. susah pakai helm. Kayak semacam aturan yang sudah menjadi kebiasaan. Iya, betul. Sehingga ketika tidak pakai masker akan terkesan orang yang tidak tahu aturan. Gitu. Iya, Jadi bukan saja istilahnya untuk menekan pandemik dalam arti penularannya, tapi juga karena ini sudah aturan dan itu sudah jalan. Rata-rata makanya ketika kita mungkin berbincang-bincang ngobrol dengan orang yang tidak pakai masker begitu, rasanya atau kita yang saya misalnya saya tidak pakai masker ya, sementara lawan bicara pakai masker begitu kita juga ya malu. nggak enak ya, Saya jadi tidak tahu aturan. Begitu lah. Oke, jadi kayak budaya nanti seperti jadi budaya dan itu kan apa tercipta seperti itu, insya Allah kan apa itu dengan berjalan dengan sendirinya seperti itu. yang paling penting adalah ini semuanya ikhtiar begitu ya Pak ya. Kalau nggak pakai masker itu kemarin kan kelihatan, wong piye pakai masker iya. gitu. Yang aneh gitu kan. Kalau sekarang itu sudah mulai seperti itu. Pertama mungkin orang yang aneh, nggak percaya dengan corona. Kedua emang orang ya istilahnya kan kayak wong megelne. Sakarepnya dewe. Iya. Baik, Pak, kalau untuk SOP di masing-masing sekolah ini memang sudah ditentukan dari dinas ya Pak nantinya. Iya, sudah ditentukan dinas. Jadi memang ada beberapa hal ini saya yakin sekolah ini juga benar-benar sebenarnya harus profesional iya, Betul. tapi juga menjaga kesehatan juga iya karena ada banyak sekali nih saya yakin perintilan-perintilan yang harus dipersiapkan untuk pihak sekolah ya, terutama untuk sarana prasarananya. Tapi kalau untuk sarana prasarana semuanya aman ya Pak ya untuk Kota Blitar? Insya Allah. Jadi kalau sebenarnya untuk sarana prasarana dalam rangka COVID ini, betul. saya kira sudah tersiapkan dan itu tidak terlalu banyak kan. Dalam arti ya mungkin untuk sterilisasi ruangan, terus Sanitizer, sanitizer dan semacamnya, juga ventilasi ruangannya semacam itu. Makanya waktu kita diskusi dengan dinas pendidikan, ya tahap awal jangan terlalu lama, misalnya di dalam kelas, ya maksimal 2 jam saja, 2,5 jam begitu, supaya sudah
selesai. Oke, Nah, jam 7 masuk ya paling jam 10 lah maksimal begitu. Ruangan steril lagi. Baru mungkin jam 11-12 untuk shift berikutnya Shift yang berikutnya. masuk begitu. Oke. Ini kalau untuk TK juga akan dimasukkan juga ya Pak ya untuk PTM. Kabarnya juga begitu. Ini Untuk anak-anak bagaimana? sebagian katanya juga mau begitu, tapi sebenarnya kita untuk TK belum terlalu merekomendasikan. Oh, begitu. Karena ya Anak-anak sebenarnya beda, lebih betul. sulit lagi dikendalikan. Mm-mm. Yang istilahnya hari-hari biasa saja, kalau di TK itu mungkin barangkali satu kelas terisi 20 itu minimal gurunya 2 atau 3 kan. Iya, Nah kalau begini kan lebih sulit lagi. betul. Harus jadi kalau memang belum benar-benar siap utama terhadap tenaganya, Iya. saya kira kalau TK nanti dulu Nanti dulu. kita evaluasi mungkin ya SMP, SD, SMP begitu, baru nanti hasil evaluasinya bagaimana. Tapi kalau andai kata Pak, pihak sekolah, misalkan pihak sekolah di TK ini sudah merasa siap begitu, dan kemudian juga ketika diberikan polling orang tua ini, orang tuanya juga menyetujui, itu bagaimana Pak? Diperbolehkan? Ya kalau memang sudah benar-benar siap, terus orang tua juga bisa ikut mengawasi, nah, saya kira tidak apa-apa. Jadi kan memang di situ mungkin kalau toh kan misalkan jam 7 sampai jam 9 begitu. Iya. Orang tua juga ada di situ barangkali, atau ya sebentar di situ dulu untuk mengawasi putra-putrinya, monggo tidak apa-apa kalau memang sudah benar-benar siap untuk dijalankan. Iya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya belum direkomendasikan untuk TK ya, Pak. untuk TK Belum direkomendasikan. hati-hati dulu. Hati-hati karena ini kaitannya dengan anak-anak yang Karena kan soalnya kan belum memang TK itu kan ya memang bukan sekolah ya, banyak taman bermain. Iya. Gitu. Apalagi ada playgroup dan juga ada TK plus, kan Iya. banyak TK plus kan. Nah, ini kan betul betul. Ini kalau sampai untuk yang ini- plus berarti masih belum boleh ya Pak ya. Nah, SD seperti plus itu, juga jadi belum. seperti itu. Dan perlu dipahami oleh masyarakat juga bahwa pembelajaran tatap muka ini kan yang berisiko kan, kalau kita ngomong secara jujur kan tidak hanya muridnya saja, Betul. ya, gurunya dan sebagainya. Makanya kami berharap wali murid ini percaya kepada kami pemerintah untuk mendukung ini. PTM. Dan itu tentu ada pilihan dan berprasangka baik, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Iya. Yang paling penting ketika pemerintah Kota Blitar bersama dengan Dewan ini sudah merekomendasikan, maka semuanya ini sudah dipikirkan dengan masak. Insya Allah begitu. Dan masyarakat tinggal percaya dan mari bersama-sama untuk mendukung kebijakan ini. Semoga ini adalah untuk kebaikan kita semua. Tapi bukan pemaksaan sekali lagi ya Pak ya. Ya. Jadi masih diperbolehkan begitu untuk masyarakat memilih karena memang sudah ada polling yang diberikan kepada masing-masing orang tua. Mau masuk atau tetap daring, semuanya masih dilayani. Ya, Jadi dan tentunya kita mengharapkan proaktif dari masyarakat wali betul. murid untuk ikut juga dalam hal evaluasi. Ya. Karena ya kalau secara SOP, secara analisa ataupun istilahnya yang sudah mau dijalankan seakan-akan baik semuanya. Iya. Tapi di perjalanan nanti kan kita tidak bisa memastikannya sejauh mana kan ya. Betul. Karena ini namanya juga anak-anak, situasi seperti ini, efek-efek dari yang lain tentunya harus dari wali murid juga proaktif memberikan masukan, baik itu kepada kita melalui hal-hal semacam ini, mungkin kalau dari DPRD melalui reses, Iya. atau bahkan langsung mungkin WA ke kami ataupun kirim surat ke kantor DPRD atau ke Dinas Pendidikan, monggo Iya. kita evaluasi bersama. Yang penting kita positive thinking dulu, Betul. sehingga kedepannya akan semakin baik. Iya. Yang penting positif dulu. Ini harapannya Pak Iya, Agus soalnya Manawain. gini ya, artinya gini. Ketika kalau peran orang tua ini sangat penting. Ketika guru atau sekolah yang belajar tatap muka ini umpamanya masuknya jam 7. Berangkat dari rumah
sampai sekolah ini kan nggak tahu ini gurunya. Ketika sudah jam 7, umpamanya belajar sampai jam 10, ya sudah selesai. Setelah jam 10 pulang. Nah ini kan kalau orang tua tidak kontrol, umpamanya satu kelas, Iya. sudah lama nggak ketemu, tatap Terus muka, umpamanya ngobrol satu kelas lagi. diisi umpamanya 20 orang gitu ya. Iya. Setelah itu pulang karena ini nggak lama nggak ketemu, jam 10 pulang, nanti Dolan. Aryan Panggon apa nanti ketemu di sana di apa itu di rumahnya temennya yang satu ngumpul Dengan jadi satu alasan yang kelompok tidak belajar. terkontrol. yang apa itu yang sulit justru yang di apa itu diawasi di situ. Saya yakin insya Allah kalau di situ ada gurunya, nanti bangkunya juga dijaga jarak, nanti pembelajarannya juga apa itu sudah ada SOP-nya. Nah setelah itu, nah ini kan harus kalau jam 10 sudah selesai ya orang tua pada nyari nih anaknya. Iya. Ini sudah pulang jam sekian ini pamitnya ke mana kan itu yang perlu dikontrol itu di situ loh. Kalau nanti setelah pulang lama nggak ketemu, Nah, ayo itu dia. kumpul nih, rame-rame. Betul. Cuma kita Namanya dibatasi- anak-anak ya. dibatasi di Sekolahan, ruang, di lain di luar nggak terkontrol gitu. Iya. Sama-sama ini peran orang tua sangat penting untuk memantau anak-anaknya gitu. Jadi sinergi ya Pak ya. Iya. Dari orang tua ini harus proaktif bersama dengan pihak sekolah, ini harus tetap japri-japrian dengan bu Ya. gurunya Ya. bahwa ada hal-hal yang harus di Sekarang ada ini. grup juga. Betul. Ya, ada grup wali murid. Murid, iya. Nah, satu kelas itu ada grupnya kalau nggak salah. Betul Pak. Mak-mak itu biasanya. Iya, ini. mak-mak. Jadi khusus wali murid ada, kemudian nanti anak-anak ada sendiri bersama dengan gurunya. Ya itu yang penting juga dari pihak sekolah atau di situ mungkin sebagai adminnya grup mungkin dari sekolah, jangan bosan-bosannya memberikan informasi khususnya kepada wali murid tentang kondisi di lapangan khususnya di sekolah. Setiap saat bisa dilaporkan sehingga kepercayaan wali murid terhadap pemerintah atau pihak sekolah itu akan semakin tinggi. Iya. Begitu juga dari pihak wali murid, karena saat ini era apa istilahnya komunikasi yang tidak terbatas lah ibaratnya. Betul. Bisa langsung komunikasi, memberikan masukan sehingga bisa untuk pertimbangan dari pihak sekolah maupun pemerintah dalam menentukan kebijakan. Dan tentunya kita harapkan juga selain proaktif juga bisa memahami keadaan dari wali murid. Maksudnya jangan sampai punya ide begini kayak dipaksakan atau seperti itu, sehingga dari kan karena mungkin banyak wali murid. Betul. Kalau satunya punya ide ke barat, satunya ke Timur. itu kan Ya. yang mau diikuti yang mana? Betul. Kan? Dan semua punya analisa, Iya. mesti baik semua kan. Nah Betul. itulah. Ya nanti masukan boleh, tapi kebijakan terakhir tetap pada ya pemerintah gitu. Dan mohon itu bisa disadari. Ya. Nah kalau harus memaksakan karena memang ya semacam itu. Tentunya ketika ada usulan ke barat dari pihak pemerintah atau dinas pendidikan atau yang lainnya, baik itu lembaga yang lain juga punya pertimbangan yang lain. Ya. Nah, baru pemerintah menentukan, oh ini Harus tidak begini. harus ke barat, ini perlunya ke utara kan. Itu yang punya ide ke barat juga harus bisa Menerima. Iya, ya pasti sekali lagi mari kita sama-sama untuk mendukung kebijakan pemerintah yang mulai memasukkan putra-putri siswa-siswi pada 22 Maret dan semoga saja ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian jangan ada klaster tambahan ya Pak deh ya. Gitu. Jangan. Kita benar-benar jadi untuk ini mungkin juga mengingatkan juga untuk sobat Mahardika masyarakat, kalau misalkan mungkin ada keluarga yang kena, ini segera lapor begitu ya Pak. Jadi pihak sekolah juga akan segera tracing juga biar nggak terlambat untuk mengetahui begitu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih sekali Pak Agus dan juga Pak Syahrul. Mungkin ada tambahan lagi Pak, monggo Pak Agus mau menambahkan. Ya, nah, sekali lagi kami berharap para wali murid untuk apa itu membantu pemerintah. Kita mulai tanggal 22 itu sama-sama mengontrol
anak didiknya, dan percayakan pada pemerintah untuk ini adalah awal dari uji coba tatap muka ini, dan nanti juga kami berharap untuk masukan-masukan dan diaktifkan grup wali murid juga untuk menginformasikan apapun di grup itu, supaya apapun yang perkembangan ini bisa cepat tersampaikan pada gurunya atau ke wali muridnya. Itu aja. Baik, Pak Syahrul, ada tambahan lagi, Pak? Baik, jadi era saat ini memang seperti ini. Marilah kita song-song bersama-sama, kita coba awali kehidupan dengan pola yang baru. Pendidikan juga kita awali dengan pola yang baru, sambil kita evaluasi dan kita cari bentuk yang akan lebih pas. Apalagi saat ini sebentar lagi juga bulan puasa, tentunya harus kita persiapkan semuanya. Jangan sampai pandemik ini menghalangi kita untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahrul, terima kasih juga Pak Agus Junaidi. Semoga kita bisa ketemu lagi di next kesempatan ya Pak ya, di lain kesempatan. Dan semoga sehat selalu, jaga kesehatan ya Pak ya. Tetap semangat juga di pandemi. Dan Sobat Mardika, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama untuk jaring aspirasi bersama dengan pimpinan DPRD Kota Blitar. Anda bisa simak kembali atau berbincang kembali bersama dengan beliau-beliau nanti di bulan depan, Sobat Mardika. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.